Selamat datang di mata kuliah Supply Chain Strategy. Pada hari ini kita akan membahas Warehouse Management System atau Warehouse System sebagai salah satu strategi di dalam supply chain. Seperti kita ketahui bahwa warehouse ini adalah sebuah kompleks atau sistem kompleks atau kompleks sistem terkait dengan pergudangan. Nah, kita akan mengenalkan bagaimana warehouse ini berperan. Tapi sebelumnya kita coba melihat pada learning outcomes atau capaian pembelajaran yang ingin ditargetkan dalam perkuliahan ini adalah bagaimana mengenalkan definisi dan peranan dari warehouse, kemudian red house atau warehouse ini kita akan diskusikan, akan kita bahas bersama bagaimana perannya nanti di dalam menunjang efektivitas dan efisiensi untuk supply chain. Kemudian bagaimana warehouse ini bisa memenuhi kebutuhan supply chain service policy dan meminimalkan total cost, terutama total cost supply chain, dan bagaimana implementasi dari warehouse ini di perusahaan-perusahaan besar. Nah, ada 5 komponen di dalam supply chain model yang terkait dengan warehouse. Yang pertama adalah kaitannya dengan customer service atau kepuasan konsumen atau kepuasan layanan konsumen. Kemudian yang kedua terkait pemenuhan inventory atau persediaan yang harus diperhitungkan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah bagaimana memperoleh hasil atau memperoleh sumber daya atau supply yang kita sebut sebagai sourcing atau supply. Dan keempat adalah transportasi, yaitu pengiriman barang, entah itu bahan baku maupun bahan jadi dari supplier ke konsumen. Nah, menilik pada perkembangan dari warehouse mulai tahun 50-an sampai tahun 2020, kita lihat bahwa pada tahun 50 hampir 100% warehouse itu dianggap sebagai storage. Nah, beberapa metode yang dipakai dalam mass production, kita tahu bahwa mass production adalah bagaimana kita membuat suatu produk dalam jumlah yang besar dengan variasi yang kecil. Kemudian tapi di sini ada kritik terhadap quality atau kualitasnya. Kemudian beralih pada tahun 70, 80-an ketika perusahaan sudah mengenalkan atau dikenalkan dengan istilah just in time, dan tentunya di sini kita lihat bahwa dengan just in time itu tentunya akan mengurangi jumlah storage atau jumlah penyimpanan produk, dan konsep statistik seperti statistical process control atau pengendalian kualitas juga mulai dikenalkan, sehingga warehouse ini bisa disebut sebagai distribution center. Kemudian beralih pada tahun 90-an, warehouse ini menjadi logistic center. Jadi dia melayani storage, kemudian order assembly, dan value added services atau layanan-layanan yang memberikan nilai tambah. Dan di sini konsep-konsep lean, supply chain management, internet, Six Sigma itu mulai dikenalkan. Dan karena perkembangannya semakin besar dan permintaan konsumen semakin beragam, maka tahun 2010, 2020 mulai dikenalkan fungsi warehouse sebagai fulfillment center, di mana di situ ditambahkan manufacturing assembly sebagai pelengkap untuk value added services, order assembly, dan storage di dalam warehouse. Di sini juga penggunaan internet itu akan menjadi semakin dominan. Nah, dengan demikian apa yang terjadi pada warehouse pada hari ini gitu ya? Under the influence of e-commerce, ya kita tahu e-commerce, kemudian supply chain collaboration, globalisasi, quick response, dan JIT. Nah, dan ini tentunya driven dari keinginan konsumen dan kompetitor, maka warehouse itu sekarang diminta untuk mengeksekusi lebih dengan jumlah transaksi yang lebih kecil. Kemudian handle and store more items, karena juga untuk persediaan, permintaan yang sewaktu-waktu timbul gitu ya, dan menyediakan kustomisasi untuk